Kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus pada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus pada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keistiqamahan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama limpahan Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah mudah-mudahan tidak dikeluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kehadiran Al-Fagir dalam keadaan yang terlambat dalam waktu yang cukup lama. Tapi kira-kira dimaafin gak nih? Gak dimaafin gue pulang nih. Dimaafin gak? Ikhlas gak? Alhamdulillah. Ini suaranya udah habis, bagaimana ini? Doa aja doa ya. Doa mam. Ini kelihatan muka-muka lapar. Sama gue juga. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Kita kumpul di sini acaranya apa ini? Acaranya apa? Maulid Nabi Muhammad. Senang? Bahagia? Berarti masih punya iman. Insya. Ada nggak yang nggak bahagia? Ada nggak yang pusing? Ada nggak yang sumpek? Nggak ada. Semuanya nikmat Habib. Berkat dapat. Snack. Gue cuman aqua doang setengah. Besok-besok sediain kayak yang manis gitu. Ada teh embun gitu kan, dingin enak ya. Panitia tehnya bikin, la ilaha illallah.
Hadirinul hadirat rahimakumullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kebahagiaan ada di dalamnya, kesenangan ada di dalamnya, sumpek nggak ada, hati yang kaku nggak ada, semua diliputi dengan kesenangan kepada Nabi Yuna Muhammad. Ini yang punya acara masjid atau perorangan, desa atau masjid. Ah lu perimplan lu tadi masjid, orang desa. Pak Lurahnya ada. Pak Lurah luar biasa. Pak Lurah besok jadi camat. Berkah Maulid. Amin. Pak Camat datang. Pak Camat yang wakilin ada. Pak Lurah katanya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur, sehat afiat. Acara Maulid yang diselenggarakan oleh desa, mau nggak mau, suka nggak suka, satu desa diberkahkan oleh Allah. Ini bukan Rifki yang bicara, tapi para alim ulama. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika di satu kampung diselenggarakannya Maulid Nabi Muhammad, pasti cahaya tersebut sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang punya utang ingat utang. Lu mak sengaja lupa-lupain lu mak. Saya mau ngasih amalan lunas utang, mau? Mau nggak? Catat baik-baik. Mau? Bayar. Insya Allah lunas. Amin. Amin. Nanti ada apa? Dikiran-dikirannya. Ada dikiran nanti saya kasih. Ini hadiah dari saya karena keterlambatan. Nanti dikasih amalan, bukan dikasih duit ya. Amalan. Setiap amal itu pasti ada pahalanya, ada. Pahala ada, rezeki dilancarin. Alhamdulillah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang suka, ada yang gak suka. Ada yang bukan ngebenci, bukan benci, bukan. Tapi dia kurang suka. Yang kurang suka, boleh nggak kita benci? Nggak boleh. Yang suka, boleh nggak ngebenci orang yang kurang suka? Nggak boleh. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan itu rahmah. Perbedaan itu rahmah. Kasih sayang. Makanya ada laki-laki sama perempuan. Itu perbeda. Kalau laki sama laki, homo PA. Ya, jangan ya. Nggak boleh. Perbedaan itu rahmah. Islam itu diibaratkan sebagai perahu. Pernah naik perahu? Belum? Naik dong. Ke Dharma. Naik perahu. Yang namanya perahu, kalau zaman dulu kan nggak pakai mesin. Betul? Pakainya apa? Dayung. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah. Bentuk dayung sama semua apa beda? Beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang oval, ada nggak? Ada. Dayungnya beda, tujuannya sama. Itulah seneng nggak ngedenger kayak begini? Adem nggak denger kayak gini? Jangan kafir-kafirin orang. Lu bikin maulid kafir. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Apalagi kita pernah duduk sama-sama sama dia, kita ngelihat dia sholat. Dia sholat, dia madhab kiblat, bacaannya sama kita. Kalau itu yang disampaikan kafirnya ke kita, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita nggak diajarin sama Nabi. Ya. Nah di sini apa sih letaknya nih, perbedaannya apa? Kenapa kita terlalu memuliakan Nabi? Kita memuliakan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ini kan dikasih tahu sama Allah, sesungguhnya akan datang seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia. Nabi manusia apa jin?
Nabi manusia apa malaikat? Manusia. Oh kalau gitu manusia Bib sama sama kita. Enggak, beda. Nabi manusia, betul kita manusia. Tapi kalau sama tidak. Nabi ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul. Nabi menerima wahyu. Kalau kita punya anak namanya. Betul lebih betul. Betul lebih betul. Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak. Beda enggak? Beda. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memuliakan Nabi? Yang pertama, Nabi SAW diturunkan bidan 4. Diturunkan bidan 4 dari surganya Allah. Kita waktu ngelahirin ibu kemana? Rumah sakit. Ke bidan. Puskesmas. Bidannya berapa? 1. Ngedennya sendiri. Nabi begitu lahir mah nggak nyusahin orang tua. Kita menjadi anak dari mulai lahir sampai gini hari masih nyusahin orang tua. Beda nggak kita sama Nabi? Nabi punya bidan 4 bidadari dari surga. Kalau kita kan dukun beranak. Betul nggak? Beda nggak kita sama Nabi? Kalau sesar 15 juta. Betul? Normal 7. Mahal, sarwa baik. Betul nggak? Kalau Nabi kan enggak. Ibunya lahir dalam keadaan sehat walafiat. Nabi terlahir ke dunia 4 perempuan yang menyaksikan di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. 4 orang perempuan yang menyaksikan kelahiran Nabi. 4-empatnya memiliki keberkahan dari Allah. Yang pertama, Suwaibah. Sayyidah Suwaibah, beliau adalah budaknya Abu Lahab. Saat beliau menyampaikan kegembiraan atas kelahiran Nabi, Abu Lahab membebaskan dia dari budak menjadi hamba merdeka. Berkah enggak? Cuma nyampaikan berita bahwa Siti Aminah, Sayyidina Abdullah, adiknya beliau telah memiliki anak laki-laki. Disampaikan Abu Lahab, gembira Abu Lahab. Suwaibah dijadikan hamba merdeka. Itu keberkahan yang pertama. Yang kedua, yang bernama Fatimah. Fatimah nikah dengan Zaid. Memiliki anak bernama Utsman. Bernama bukan Sayyidina Utsman bin Affan ya. Sayyidina Zaid dipilih oleh Nabi untuk menjadi imam. Anta imamul qaumik. Nabi memerintahkan, engkau adalah imam kaummu. Yang memerintah untuk menjadi imam siapa? Nabi. Gak sembarangan lo pilih-pilih imam. Kalau kita milih orang yang menjadi imam, yang dilihatkan dia kelihatannya solehnya, betul ya? Bagus mahrajnya, betul? Ya kalau yang enggak juga ya kita lihat, oh ini orang kaya nih, imam pak, imam. Karena kekayaan, ini Nabi yang milih. Kalau Nabi yang milih, berkah hidupnya. Terus yang ketiga siapa? Ummu Aiman. Siapa namanya? Ummu Aiman memiliki anak yang bernama Abdurrahman bin Auf. Orang yang kaya raya. Keberkahan ditimpakan kepada anaknya daripada Ummu Aiman. Yang keempat, Nabi SAW diberikan salah satu wanita yang terbaik. Ummu Aiman ini dari mulai lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi beliau ngalamin. Ummu Aiman dari mulai lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi. Sirah Nabawiyah paling banyak tentang kelahiran Nabi dari Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman. Kenapa? Karena beliau yang menyaksikan langsung. Keberkahannya luar biasa.
Ada yang mengatakan seakan-akan bulan itu akan sampai kepada pangkuan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk ta'ziman wa takriman lin Nabi Muhammad SAW. Bulan turun, mau cium dengkulnya Nabi. Kalau kita begitu lahir, siapa yang ciumin? Ibu, bapak, tante. Itu kan bedanya kita. Ada lagi bedanya yang lebih parah antara kita dengan Nabi. Mau dengar gak? Mau dengar gak? Sekarang ini kita udah dapetin berkah belum? Udah ngerasain berkah belum? Tahu berkah? Tahu arti berkah? Pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Pernah pegang pedasnya? Adanya keberkahan itu pula dapat dirasa tapi tidak dapat dilihat atau disentuh. Arti berkah, uang di kantong belum habis, udah datang lagi rezeki. Itu namanya duit aja, lo paham. Kelihatan emang mukanya lagi kurang duit. Corona sih. Tapi alhamdulillah ya, Kabupaten Kuningan insya Allah corona diangkat oleh Allah dari Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak Lurah agak santai, gak deg-degan. Tahun kemarin mau bikin maulid, jangan. Nanti saya dimutasi ke Manokwari. Betul Pak Lurah ya? Bahaya. Tapi alhamdulillah, ini dia nih. Kita udah syukur belum sama Allah? Udah syukur belum sama Allah? Belum. Ini salah satu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada perbedaan di antara yang merayakan maulid dengan yang tidak, wajar, biarkan. Itu ada khilafiyah. Itu ada dalilnya masing-masing. Gak apa-apa, silahkan aja. Tapi kalau kita yang mencintai Nabi, kita yang mengaku sebagai umat Nabi, kita ini wajib untuk merayakan maulid. Kenapa? Karena Allah merayakan lebih dulu. Coba kita dengar nih. Dari karangan kitab Rawi Ad-Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Di dalam pasal sebelum asyraqal, ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pecinta Nabi Muhammad SAW yang mengaku cinta. Dan di sini malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bittahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun awjad qablah al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu penghuni langit dan bumi. Sebentar lagi cahaya yang aku simpan, sebentar lagi cahaya yang aku jaga di malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Sedangkan Allah akan menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Kalau kita kan hiasnya kan dengan tenda, betul? Dengan lampu, son, begitu kan? Ada panggungnya, ini namanya hiasan. Tapi Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang. Kita kan gak bisa nyusun bintang. Bisa. Ini hari kita ngerayain, besok kita lupa acara hari ini. Betul. Tapi saat Nabi dilahirkan, tidak akan pernah ada yang melupakan peristiwa yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Bagaimana? Yang pertama, saat Nabi ingin dilahirkan ke dunia, Nabi keluar ke dunia, pilar-pilar kekuasaan Romawi, Persia, dengan keangkuhan raja-raja jin ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api Majusi ribuan tahun tidak pernah padam, tapi di malam kelahiran Nabi, api tersebut dipadamkan oleh Allah. Kenapa? Karena ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi dilahirkan dihancurkan daripada pilar-pilar kekuasaan, bisa. Yang kedua, Allah bisa menghentikan daripada api Raja Majusi, orang-orang Majusi dipadamkan oleh Allah ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi, bisa. Tapi kenapa saat dilahirkan malam Nabi tersebut
Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita serokol enggak? Mahlul qiyam sudah tadi. Bacanya gimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Ya Allah, enak hati ya. Senang nggak tuh baca itu? Tenang nggak hatinya? Tenang sekali hatinya. Kenapa? Baru kita menyanjung Nabi, punya ketenangan di dalam hati. Bagaimana kalau kita menaruh Nabi di dalam hati kita? Bagaimana Nabi SAW ada di dalam hati kita dengan penuh kecintaan kita berikan kepada Nabi SAW. Bohong. Kalau tadi kita baca Mahlul Qiyam, kalau nggak ada yang nangis. Ada yang nangis, netesin air mata penuh dengan kerinduan, itulah bukti cinta. Kalau katanya orang Raja Danu ya, love is blind. Ngerti nggak lu? Pas-wes aja lu. Cinta itu kotok, nggak bisa ngenalin. Yang jauh dekat, yang gendut semok. Betul nggak? Bapak masih ingat nggak Pak waktu pengen dinikahin sama orang tua ke istri? Bapak lewatin gangnya, ketemu pagarnya, deg-degan Pak. Itu namanya baru pagarnya deg-degan. Harapannya apa? Ya Allah, Neng keluar ke nih, nyapu ke warung ke. Betul Pak? Neng juga begitu Ibu. Ibu waktu ngelewatin rumahnya si A.A. Kasep, begitu lewat deg-degan. Kumisnya nggak kelihatan. Orang nggak ada kumisnya. Kan kebayang dari situ ada getaran cinta. Lihat ingin memiliki, syukur-syukur bisa disentuh. Itu namanya cinta. Ini kalau cinta sih anak muda paling senang nih. Tapi yang pacaran banyak kan. Mudah-mudahan keluar dari sini pacarnya pada putus, amin ya Allah. Jangan dong, jangan pacaran dong ya, jangan ya. Jangan, la taqrabu, jangan dekati zina. Pacaran sih bukan zina lagi, udah habis dicemak-cemak. Neng, wanita, Bu, bilangin sama anak, jangan murahan. Saya mah nggak salahin yang laki, perempuannya gatel. Maaf dulu, jangan tersinggung, jangan, nggak boleh tersinggung. Kenapa? Saya ini lagi pengen kita selamat sama-sama di yaumil qiyamah. Kenapa? Yang paling banyak di neraka laki apa perempuan, Pak? Sah. Oi, jangan pacaran ya. Lagi perempuan demen banget dikasih bunga, senang banget ya Allah. PA. Pak, saya bingung Pak sama perempuan, dikasih bunga, senang, gak bisa tidur digegepin aja. Blow on ya. Yang satu tangkai bunga ini akan menjadi saksi bukti cintaku kepadamu. Gua tampol nih. Neng, gelis. Cintanya disimpan dulu. Masa dikasih I love you, ambil makasih. Penjitak aja yang begini nih. Jangan murah, itu namanya murah. Bunga berapa bunga? Nah lu sering beli bunga lu ya? Tahu amat harganya lu. Bunga 10.000, harga diri hilang. Foto kirim. Buka jilbab, buka. Foto lagi, kirim. Lama-lama buka tuh. Atuh. Gara-gara
Kalau saya dikasih bunga tersinggung. Yang dikasih bunga orang hidup apa orang mati? Lu disumpahin mati. Modal I love you doang. Genit lu, genit. Entar kalau udah nikah baru pacaran. Pegang bunganya. Maaf saya nggak butuh love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu baru perempuan. Lu begitu lo. Laki-laki sih begitu. Love you. Duit cuma 5.000 lo. Anak orang lo kasih cimol mulu tiap kali jalan. Kenyang kagak, ucus melar. Betul nih. Lu mau aja sih. Motornya keren, lo makan lu motor. 5.000 duduk di pinggir jalan, cendol makan satu berdua. Pura-pura romantis, emang aja tuh laki kere. Jangan ya. Harus jadi wanita yang mahal. Jangan bisa disentuh, apalagi tahu bagaimana seluk-beluknya. Gak boleh, perempuan itu harus tertutup. Kecuali laki tersebut datang ke rumahnya meminta kepada orang tuanya, itu baru luar biasa, itu laki sejati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini model laki-laki begini nih, ya. Paham ya? Harus tapi maharnya murah. Maharnya murah. Kalau di hidupnya jangan murahan. Wanita itu mahal, tapi mahar kata Nabi, wanita yang maharnya paling murah itulah akan menjadi istri yang solehah. Lu cari dah tuh yang murah. Kalau bisa dinego-nego. Sampai 100% free ongkir. Kalau nggak bisa diongkir juga, ya retur. Cari perempuan yang murahan. Maharnya bukan perempuannya, bukan. Paham sampai sini? Paham insya Allah. Kalau udah omongin cinta, nggak bisa dibilang apa-apa, yang jauh jadi daftar. Ada orang Raja Danu nikah sama orang Luragung, ada? Ada nggak? Dekat apa jauh? Karena cinta bisa jadi satu, betul? Kenapa? Karena saling mencintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Apalagi kalau cinta ditikung sahabat. Sakitnya tuh di sini nih. Pak maaf, saya ngomong sama anak-anak muda, kalau bapak nggak perlu dinasehatin, bapak mau udah kolot. Hidupnya bapak udah duluan sih. Maafin ya. Maafin, ntar masalah ibadah kita ngomong Pak. Kenapa? Giliran yang orang tua ibadah. Iya kan umur tinggal dikit lagi. Maaf ya. Anak muda, bukan berarti anak muda nggak boleh ibadah. Masjid segini indah, masjid begini bagus, sholat subuh begini nggak banyaknya. Gelok lu. Sholat subuh berapa rakaat? DKM ada nggak di sini DKM? Ada. Berapa soft subuhnya? Subuh berapa soft? Setengah. Makan kue setengah mana kenyang. Saya subhanallah demi Allah, tadi saya acara di Cidahu. Banyak jamaahnya luar biasa. Di sini banyak 2 kali lipat dari jamaahnya. Tapi demi Allah saya nggak bangga kalau orangnya banyak. Saya lebih bangga, saya akan menjadi senang. Nabi senang, Allah senang. Tatkala sholat subuh kita segini nih banyaknya nih. Bu, ibu sholat subuhnya di rumah. Bu sholat subuh di masjid. Suami dianggurin di rumah. Bangunin. Yang. Ceritanya kan mesra. Saya kelihatan ibu-ibu Raja Danu kalau manggil suami manehna. Gua mah kelihatan gak ada akhlaknya. Bilang sama anak. Manehna. Ketok Pak sekali-kali Pak. Manehna emang gua gak punya nama gitu. Bu, subuhnya di rumah. Bapaknya diingetin, yang bentar lagi subuh yang. Dia udah azan yang, ayo bangun yang.
Apa kata Imam Syafi'i? Jika laki-laki ada yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaian dengan pakaian wanita. Kelihatan lu nih, pakai rok lu, pakai daster. Harus makmurin masjid. Siap makmurin masjid? Siap makmurin masjid? Insya. Jangan gunung yang tinggi kita nyampe masjid samping rumah, langkah kaki kita beratnya luar biasa. Saya mau tanya, kita ini mati disolatinnya di mana? Emang masjid mau nyolatin lu? Saya cuma mau bilang sama kesepuhan, sama DKM, kalau ada anak muda mati jangan sholatin. Di masjid jangan, apalagi dia bukan orang ahli ibadah, jangan nggak pernah sholat di masjid, biarin, gelindingin aja. Mumpung itu kan turunan tuh. Jangan. Kita butuh Allah. Allah sih nggak butuh kita. Kita butuh ibu bapak dikasih rezeki, siapa yang ngasih? Bilang suami gue tampol nih. Siapa yang ngasih? Allah. Bapak dikasih rezeki, siapa yang ngasih? Bilang bos, bilang gitu. Allah yang ngasih. Bapak saat ini ada rezeki di hadapan bapak, dakwah. Apa itu? Lepet. Kengkeng. Itu apa itu? Enggak, sebelahnya. Lu nganggur lu. Acara maulid ada akurnya. Tapi ini anggur buah. Tuh rezeki tuh. Siapa yang doa? Bukan doa kita, belum tentu ini doa kita yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi doa orang tua kita, bisa jadi doa nenek moyang kita. Kenapa? Untuk dibukakan pintu rezeki. Ini Allah yang kasih. Begitu kemarin ada corona, pusing nggak? Apa yang dipusingin? Nah kan mulai bingung kan lo? Saya cuma mau nanya itu toh, kenapa pusing? Boga duit Habib. Betul ya? Saya mau tanya, makan duit makan nasi? Makan duit makan nasi. Pagi masih sarapan, siang masih makan, sore masih nyemil, malam masih makan. Apa yang lo pusingin hidup makan mulu? Butuh duit Habib. Iya, kita butuh uang, tapi jangan dijadikan Tuhan dong. Bapak masih ada kerjaan, itu sawah ada. Singkong dicabut masih bisa buat dimakan. Saya Pak, jadwal awal. Kebayang gak lu? Raja Danu ada yang mau datang ke rumah Bib nih, saya bawain beras, saya bawain telur. Lah, buru-buru. Giliran acara wajib datang ya Habib ya. Kalau kagak, wawas aja. Giliran gue susah, datang juga kagak. Tapi alhamdulillah saya naik 18 kilo. Alhamdulillah. Kenapa? Berkah. Saya punya teman-teman yang baik-baik. Lu mau enggak? Lu mah belum baik. Amplopnya tambahin dong. Canda. Tapi kalau panitia mau anggap serius silahkan. Teman-teman baik, rezeki dari Allah itu, teman-teman baik itu adalah rezeki bukan hanya berupa uang. Kita punya istri yang soleha, reza. Kita punya suami soleh, itu reza. Kita punya anak yang soleh, itu reza. Semua rezeki dari Allah. Coba kita nggak kebayang rezeki yang paling utama diberikan kepada umat saat dimana Allah menciptakan Nabi Yuna Muhammad. Dosa sebesar apapun seorang hamba diampuni oleh Allah jika duduk di dalam satu majlis disebut nama Allah dan Nabi-Nya. Insya amin aja kudu disuruh. Coba berkah hidup kita. Kalau udah ada keberkahan, nah Nabi ini punya berkah Pak. Kita punya berkahnya nggak? Ada tapi dikit. Kita punya berkah kecuali ke anak kita. Punya keberkahannya. Orang tua kita ada keberkahannya buat kita. Ini enggak. Ulama cium tangan sampai bulak-balik, sampai lepek. Kadang cincin hilang. Ini cincin terakhir nih, jangan macam-macam lu ya. Begitu salaman, cium tangan. Wah, habis mukanya dipeper-peper. Sama orang tua boro-boro cium tangan. Itu juga Idul Fitri tos.
Gelo lu. Ada berkahnya, ada. Ulama ada, kiai, ulama, habaib, ustadz, ada berkahnya. Tapi nggak seberapa berkahnya kalian kepada orang tua. Orang tua kalian jauh lebih berkah. Kalian ziarah sampai ke Papua. Ziarah, ada wali, kita ziarahin. Begitu ziarahin, kita al-fatahin, hidup lagi Bib. Keramat Bib, keramat. Doanya nggak bakal dikabulin kalau kita nggak cium tangan sama orang tua. Percuma. Orang tua yang ada di rumah tuh disayangin dong. Bu, susah ngelahirin Bu. Sulap. Hah? Susah nggak? Antara hidup dan mati, betul? Ibu kalau disuruh pilih, ibu yang mati apa anak yang mati, ibu pilih yang mana? Mau pilih dua-duanya gua. Setahu saya, setiap hati orang ibu, perempuan itu kan pakai perasaan ya Pak. Anak di mana dilahirkan, pasti jika harus memilih ibunya yang gak kuat mati atau anak yang mati, pasti ibu mengatakan, biarkan dokter, biar saya yang mati. Yang penting anak saya bahagia dunia wal akhirah. Betul gak itu jeripayahnya ibu? Betul gak? Itu ibu. Makanya ibu ada surga di bawah telapak kaki. Tapi jangan sombong. Mentang-mentang sorga di bawah telapak kaki jalan begini aja. Sorga. Ibu boleh punya sorga buat anak ibu. Ibu sorganya sama siapa? Suami. Ya, jadi jangan main-main lu. Lu punya sorga buat anak lu. Lu gak punya sorga. Taat sama suami. Taat sama cium tangannya, cium keningnya. Malu. Udah halal sih masih malu aja. Enaknya suami istri pandang-pandangan, Allah turunin rahmah. Rontok dosa kecilnya. Alhamdulillah. Minta sepanjang jalan pandang-pandangan. Kalau kecebur ya udah resiko. Pegangan tangan ngerontokin dosa-dosanya juga. Nanti pulang pandang-pandangan sambil gegang-gegang. Gak apa-apa dibilang orang ini kayak gajah sirkus. Biarin aja, biarin. Berkah. Bu, di sorga banyaknya laki-laki. Seneng gak Pak? Karena kita ini orang yang teraniaya Pak. Betul. Di neraka banyaknya mana? Laki apa perempuan? Perempuan. Bang enak lu. Kenapa? Laki-laki ini teraniaya, dizolimin sama perempuan. Perempuan lebih banyak di neraka. Kenapa? Karena nggak taat sama suami. Kalau ngomong melotot, colok matanya. Kalau ngomong nggak ada berhentinya. Pak, ini begini. Stop. Nggak boleh. Merintah nggak boleh. Jangan. Ibu tugasnya cuma sayang aja dah sama suami. Nurut apa kata suami? Ya. Apalagi untuk masalah uang, jangan. Nabi SAW saat terlahir dalam keadaan kurang mampu. Nabi bukan orang yang punya. Nabi itu dari kecil mengembala, mencari sesuap nasi. Beda antara kita dengan Nabi. Kalau Nabi punya keberkahan, kenapa? Keberkahannya ditumpahin kepada umat. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Bahkan kita ditunggu sampai di depan pintu surganya Allah. Itu Nabi. Kalau cintanya kita suami sama istri, kita sama anak, itu ada batasan. Sampai batasan dia sampai ke liang. Betul enggak? Bu, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Bapak, ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Oh enggak, mendingan gue cari lagi, Bib. Itu perbedaan. Kenapa? Karena cintanya manusia ada batas. Ada batasan, juga ada batasan. Beda juga kita dengan Nabi. Nabi keberkahannya luar biasa. Nabi 7 hari 7 malam nggak makan. Yang dipikirin siapa? Umat. Apa katanya? Aku tidak makan selama 7 hari ini. Aku berpikir bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman. Yang mereka dalam keadaan kelaparan 7 hari belum makan. Aku dapat merasakan kesusahan umatku di akhir zaman.
Kalau kita kan beda, sampai gini hari ada nggak kelaparan 7 hari? Corona kemarin, kerjaan nggak ada, ekonomi turun. Tapi pernah nggak kita puasa selama 7 hari nggak makan? Enggak, semua masih diberikan sama Allah. Kenapa? Karena susahnya kita sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Malu kita nih sama Nabi, malu ibu bapak. Demi Allah malu. Setiap doa kita minta masuk sorga. La ilaha illallah, gak punya malu. Bapak tahu Abu Nawas, Pak? Pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas ini seorang yang cerdik. Dapat ilham langsung dari Allah, betul ya? Kalau ada permasalahan selalu ada jalan keluarnya, betul? Kalau kita punya teman otaknya agak sedikit licik, pasti kita bilang, ini otak-otak Abu Nawas. Tahu nggak Abu Nawas itu seorang wali min auliyaillah. Kenapa? Dapat ilham langsung dari Allah. Berkah daripada lepas membaca kulhu sebanyak 15.000 kali. Setiap satu rakaat hatam Al-Quran. Kita doanya gimana Abu Nawas? Ila stolil firdausi a'la wala naril فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور. Wahai Rabbi, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Tapi sungguh ya Allah, hamba takut, hamba tidak mau masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba. Ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, hamba menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas yang sholatnya hatam Al-Quran setiap rakaat. Setiap selesai sholat baca kulhu sebanyak 15.000 kali. Gak sadar diri kalau dia bukan ahli sorga. Gak pantas masuk sorga. Sampai doa tersebut dikatakan, ini doa judulnya doa merayu Allah. Kita ibadah nggak kayak Abu Nawas. Jangan kita ngomong ibadah kayak Nabi deh. Kita ibadah nggak kayak Abu Nawas. Tapi tiap doa, ya Allah masukin hamba ke dalam surga. PA. Sholat kagak sinkron hati sama pikiran. Pikiran kemana, hati kemana. Gak ada husyuk-husyuknya. Kira-kira yang begitu kita masuk surga nggak tuh? Sholat kita benar apa nggak nih selama ini? Gimana mau benar? Kompor belum dimatiin ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri tahu. Kan kita udah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mamati. Kita udah janji sama Allah, aku serahkan semua hidupku, matiku, zakatku, sedekahku. Semua aku berikan kepadamu ya Allah, pasrah kepadamu. Tapi begitu kita sholat, lupa semuanya. Ingat, mahalnya iman. Salah satu perayaan maulid ini, yuk kita tambahin keimanan kita kepada Allah. Gak ada. Saat kita mau kenal sama Allah, gimana kita mau kenal sama Allah? Allah gak kenal sama kita. Kita mau di doa kita dikabulin, ya kita deketin. Siapa yang doanya lebih sering dikabulin? Siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Doanya pasti dikabulin Nabi. Coba kita lihat, Bapak, Ibu. Sebelumnya kan belum kenal saya. Betul nggak? Bapak Ibu ngundang saya ke tempat ini, ada perantaranya nggak? Itu namanya calo. Namanya calo akhirat. Calo, kalau bahasa gaulnya calo. Kenapa? Saat dimana orang yang gak kenal, yuk kita kenalin Habib. Kita di desa butuh ilmu. Sama, saya juga masih butuh ilmu. Bukan berarti saya pakai imamah, saya pakai sorban, saya pakai gamis. Saya pasti orang yang berilmu. Dan orang yang udah pasti dijamin masuk surga. Enggak. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan kepada di malam ini, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah buat saya. Dan saya mendapatkan syafaat dari kalian semua. Amin ya Rabbal. Kita bisa sampai ke Raja Danu ini berkah satu ada panitia yang mengundang saya datang ke rumah. Kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Makanya Nabi SAW, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada Nabi? Inilah cara satunya kita memperkenalkan diri kepada Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah.
tadi saya ngomongin berkah belum selesai ya. Belum selesai ya. Jadi kita sama Nabi sama nggak nih? Kita sama Nabi sama nggak? Nabi ada nih yang lebih ekstrim, mau denger nggak? Kita bedanya sama Nabi lebih ekstrim nih, mau denger nggak nih? Ini udah malam nih, mukanya udah ngantuk. Terus nih, sampai jam berapa kita? Jam 3. Kuat? Sanggup? Gue enggak. Copot lu lidah saya lu. Sampai mana tadi? Kenapa ekstrim? Berkahnya Nabi ada yang lebih ekstrim. Yang pertama, nih bikin kita beda sama Nabi. Nabi kalau mau ngeludah, baru ngedaham. Itu sahabat pada berdiri, tangannya ada di hadapan wajah Nabi. Kalau saya ada laron. Sahabat begitu ngedengar Nabi ngedaham, langsung tangannya ditaruh di hadapan wajah Nabi. Untuk apa? Ludahnya ditaruh di tangan yang lebih dulu datang kepada Nabi. Ludahnya ditaruh, diambil, disapu, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata Nabi apa? Kafir, murtad. Enggak. Apa kata Nabi? Wahai, sesungguhnya engkau yang telah menyentuh ludah dan memberikan kepada jasadmu, jasadmu diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah elu. Siapa yang mau nangkep? Gak apa. Beda gak kita sama Nabi? Ada lagi? Ada. Malik bin Sinan. Saat terjadinya peperangan Uhud, Nabi SAW umat muslim terpukul mundur. Terpukul mundur. Nabi wajah berdarah-darah. Ada anak panah yang menembus pipi Nabi. Pelipis Nabi berdarah. Semua wajah Nabi berlumuran darah. Malik bin Sinan punya inisiatif. Ingin membersihkan wajah Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku membersihkan wajahmu? Silakan wahai Malik. Dia lihat tangannya kotor. Dia lihat bajunya kotor. Lihat sorbannya kotor. Dia bilang, wahai Rasulullah, semuanya kotor. Yang bersih hanya lidahku. Boleh nggak aku bersihin dengan lidahmu? Silahkan wahai Malik. Dijilat semua. Darah Nabi yang ada di wajah dibersihin pakai mulut Malik bin Sinan. Nabi SAW mengeluarkan perintah. Mujjah ya Malik. Keluarkan wahai Malik. Sayyidina Malik tidak mengatakan hal yang sama. Bahkan Nabi saat diperintahkan oleh kepada Malik bin Sinan, Malik bin Sinan sambil menelan darah yang terkumpul di mulut Malik bin Sinan, beliau mengatakan, wallahi la tamujja. Ditelan darah tersebut. Sahabat terdiam, khawatir dua pelanggaran di hadapan Nabi. Perintah langsung dari Nabi dilanggar oleh Malik bin Sinan dengan memakai sumpah. Pelanggaran berat. Sayyidina Umar sudah mencabut pedangnya. Semua sahabat sudah berdiri. Semua ada yang menunduk. Kenapa? Malik bin Sinan bukan orang ahli sorga. Apa kata Nabi? Nabi tertunduk. Begitu dia bangkit dari wajahnya. Wahai para sahabatku, adakah kalian ingin melihat seseorang yang hidup di dunia? Dia adalah seseorang penghuni surganya Allah. Makalah pandang Malik bin Sinan. Ludah Nabi jadi obat. Darah Nabi nyelamatin kita untuk masuk ke dalam surga. Darah kita bagaimana? Najis. Diminum sama orang lain gak boleh. Ada lagi yang lebih ekstrim? Ada. Nabi buang air besar. Kita buang air besar gak? Nabi ada buang air besar? Maaf, ada. Nabi kalau buang air besar, saat dia keluarkan kotorannya, bumi itu terbuka, tanah terbuka. Kotorannya dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Oi, siapa yang makan? Lele. Lele aja ogah. Lele kesepetan. Betul nggak? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Pusing nggak nih? Anginnya kenceng ya? Mudah-mudahan angin ini menyapu dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Ada lagi nih, lebih ekstrim lagi.
Nabi kalau malam pipis di bejana, ditaruh di tempat. Teh udah datang nih. Ditaruh tempat. Saat malam Nabi pipis ditaruh di bejana, selesai itu Nabi taruh di bawah tempat tidur. Besok pagi dibuang sama Nabi. Yang tahu cara kebuang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air pipis Nabi, semua itu tidak boleh terinjak oleh binatang, apalagi terinjak oleh manusia. Nggak boleh, Nabi yang tahu cara ngebuangnya. Satu hari Nabi ngajar lebih dulu, baru abis itu baru mau ngebuang. Begitu Nabi pulang ngelihat bejananya udah nggak ada. Dicari, ya Aisyah, tahu nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Ini ya Rasulullah, diambil sama dia. Ini isinya mana? Pipisnya nggak ada, bejananya doang. Kemana isinya? Apa kata Ummu Yusuf? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Nabi dikatakan apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat. Pipis elu. Siapa yang mau minum? Ibu, Bu, cinta nggak sama bapak? Nah, mulai mikir kan lu? Kalau ngaku cinta pernah nggak minum pipis bapak? Bi, amit-amit bi. Itu Nabi. Jadi kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi, kita nggak mau malu. Bijang, hormat sama Nabi. Unta mulia kepada Nabi. Lebah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Cacing, pernah lihat cacing? Cacing, jijik nggak? Kalau dipegang jijik nggak? Jijik. Pagi istighfar sampai sore, malam diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cacing masih mau baca solawat. Kita boro-boro, aku cinta sehari solawat gak pakai sekali. Orang gak pernah sholat. Sholat sehari berapa kali? 5 waktu. Di dalam sholat ada solawat gak? Ada. Yang gak sholat, yang gak pernah sholawat. Ada satu kisah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada satu ekor lebah. Saat dimana Nabi sedang berjalan, Nabi teduh di bawah pohon. Di bawah pohon tersebut ada lebah beserta kawanannya sedang membentuk daripada sarangnya. Ratu lebah datang hinggap kepada Nabi. Wahai Rasulullah, engkau adalah tetamuku. Dipanggillah Sayyidina Ali. Wahai Ali, ambil daripada sarang lebah tersebut, ambil madunya. Ya Rasulullah, nanti disengat. Enggak, ambil. Ratunya kita dijadikan tetamunya daripada ratu lebah tersebut. Diambil lebah, sarangnya diambil. Jadi boleh nggak Bu? Masih ada cara ketiga Pak. Cari cara ketiga. Bu, ayang, tenang, Bapak jangan cemburu dulu. Sabar dulu. Bu, ayang, ya Allah, enak gak dipanggil sayang? Enak gak? Begitu suami yang diharapin. Ibu manggil suami itu sayang, ayang, bebek. Masa panggilannya manehna? Betul Pak. Gimana nggak mau kawin lagi? Pokoknya bikin perjanjian Pak. Kalau besok masih manggil manehna, gue kawin lagi. Bu, emang kenapa sih Bapak nggak boleh? Padahal kan perempuan ada masa expired. Salah. Ada masa menopause. Iya kan? Apa sih masa menopause? Masa yang tidak bisa memproduksi. Makanya Bapak boleh nikah. Tapi Bapak kan udah tua. Jangan salah. Jangan salah Bu. Ya kan Pak?
Bapak kalau makan kelapa enakan yang muda yang tua? Yang muda yang tua. Digigitnya legit Pak. Kenyal-kenyal gimana gitu kan. Bener nggak Pak? Bu. Ibu tahu nggak kenapa ibu kalau ke pasar beli kelapa tua apa kelapa muda? Hah? Kenapa cari yang tua? Santannya begitu juga laki-laki ibu. Makin tua santannya makin banyak. Sallu ala Muhammad. Boleh nggak? Tenang Pak, jurusku masih banyak. Cicing weh cicing. Nih maafin ini saya sekarang ceramah mesti ada banyolan. Kalau kagak otak pada ngepul ini. Untung kita otak ciptaan Allah. Coba kalau ciptaan Jepang ini udah pada keluar per ini. Baut hilang. Auzubillah min dzalik. Bu. Anis. Pak. Kalau Bapak mau dapat 1 sertifikat boleh nikah lagi. Bapak panggilannya juga mesra sama ibu. Jangan panggilan bapak, ibu, suami istri panggilan bapak ibu nggak boleh, makruh hukumnya. Makruh, panggilannya apa? Sayang. Lihat Nabi kalau manggil Aisyah, Siti Aisyah siapa? Humairah. Nah ini bib masalahnya, istri saya hitam legem. Nggak ada letak putihnya. Ya udah dipanggilnya jangan Humairah, dipanggilnya apa? Manis, manis. Kan bisa begitu ya? Senang kan Bu ya? Asal jangan dipanggil Blacky, jangan. Biasa kiamat kubro itu. Bahaya Pak. Panggilannya mah